Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Guru Takeshi. Kali ini Pak Guru akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut yang berbeda. Tapi kali ini kita akan coba mengembangkannya, yakni belajar menjumlah dan mengurangkan pecahan dari bentuk pecahan yang berbeda. Yang pertama, menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contoh, 1/4 ditambah dengan 2/3, 2/3. Nah, perhatikan caranya. Cara satu, menjadikan semua bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Saya pasang cara satu karena sebenarnya ada cara 2, cara 3, ada banyak cara. Cuman Pak Guru hanya akan menjelaskan satu cara, yaitu menjadikan semua bentuk pecahan menjadi pecahan biasa karena kalian sudah punya pemahaman awal karena sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi ini pecahan biasa, sedangkan yang ini pecahan campuran. Nah, yang ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 3, 2/3 sama dengan caranya 3 kita kali dengan 3, hasilnya kita tambah dengan 2. 3 kali 3 9, tambah 2 11/3. Nah, setelah itu kita tuliskan 1/4, ini nggak usah diubah karena sudah pecahan biasa. Kita tambah, ini kita pindahkan. 11/3 adalah bentuk pecahan biasa dari yang ini. Sama dengan. Nah, sekarang samakan, cari KPK-nya 4 dan 3, ketemu di 12. 12 kita bagi dengan 4, dapat 3. 3 kita kali 1, 3. Tambah 12 bagi 3, 4. 4 kita kali 11, 44. Sama dengan 3 tambah 4, 47/12. Nah, kita bisa berhenti sampai di sini, tapi boleh juga kita lanjutkan menjadi pecahan campuran. Ya, jadi 47 dibagi 12. Ada berapa 12 dalam 47? Ya, 12, 24, 36, 48. Ada 3. Karena kalau 4 itu lewat, jadi 48. 3 kali 12, 36. Ke 47, sisanya ternyata 11 ya. Berarti 3, 11/12. Saya pikir kalian sudah pelajari ya, mengubah bentuk pecahan itu di kelas 4. Tapi tidak apa-apa, Pak Guru sedikit ulang. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita hapus ini dulu. 3 1/2 dikurang 1/3. Nah, caranya, Caranya kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang ini ya. 3 1/2, 3 1/2 sama dengan 2 kali 3, lalu kita tambah 1. 2 kali 3, 6, tambah 1 tuh 7/2. Sepertiganya nggak usah diubah karena memang sudah bentuknya pecahan biasa. Nah, kita pindahkan 7/2 ya, pecahan biasa dari 3 1/2 dikurang 1/3. Nah, samakan penyebut, KPK-nya adalah 6. 6 kita bagi 2, dapat 3 kali 7, 21. 6 kita bagi 3, dapat 2 kali 1. Kita kurang dulu karena pengurangan, dapat 2. 6 bagi 3 dapat 2 kali 1, 2. Sama dengan 21 kurang 2, 19/6. Kita bawa lagi ke pecahan campuran. 19 bagi 6, ada berapa 6 dalam 19? Ada 3 ya, 6, 12, 18, atau 6 kali 3 ya, 18. Ternyata sisanya 1.
Ya, karena kan 18 ini 19 dengan 6, 3, sisa 1/6. Jadi ini jawabannya, boleh juga berhenti sampai di sini saja. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, Pak Guru hapus dulu. Nah, ini 3 variabel, ya, 3 bilangan. 3 2/3 dikurang 2 1/2 dikurang ditambah 1/4. Ini pecahan campuran, ubah ke pecahan biasa. Karena memang cara kita ini mau mengubah mereka semua menjadi pecahan biasa. 3 2/3 sama dengan 3 kali 3 tambah 2. 3 kali 3 9 tambah 2 11/3. Sementara yang ini 2 1/2, 2 kali 2, lalu tambah, ya. 2 kali 2 4 tambah 1 5/2. Nah, sekarang kita pindahkan 11/3 pindahkan ke sini, dikurang 5/2 pindahkan, ditambah 1/4. Nah, sekarang cari KPK 3, 2, dan 4. Kira-kira dia bertemu di mana? Nah, kalau kalian sudah biasa menghitung, itu biasanya langsung bisa menemukan. Ketemu pasti di 12, ya. 12 lalu kita bagi 3, dapat 4 kali 11, 44. 12 kita bagi 2, dapat 6. Lalu kita kali 5, dapat 30. Tapi ini kan pengurangan, ya, jadi kita kurang 30. Kemudian 12 kita bagi 4, dapat 3. Dapat 3, lalu kita kali 1, dapat 3. Tambah 3. Ya. Sama dengan 44 dikurang 30, 14. Lalu 14 kita tambah 3, 17. 17/12, ya. Kita ubah lagi ke pecahan campuran. 17 bagi 12 itu hasilnya 1, ya. Ada berapa 12 dalam 17? 1. Sisanya 5/12. Ya. Sekarang coba kalian kerjakan latihan soal ini. Nah, kalau kalian sudah kerjakan, kita akan masuk ke poin yang kedua, menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contoh, 1/4 ditambah 0,5. Nah, caranya tadi sama, ya, menjadikan semua bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. 1/4 pecahan biasa, 0,5 ini adalah pecahan desimal. Ini kita ubah jadi pecahan biasa. 0,5 sama dengan, ya, ini 0,5, 0,5 tulis per berapa angka di belakang koma? 1, yaitu angka 5. Nah, per berapa? 10, 100, 1000. Yang satu nolnya itu 10, ya, berarti 5/10. Ini hapus saja sebenarnya angka nolnya. Itu tidak perlu, ya, karena tidak penting. Berarti 5/10. Contoh misalkan 2, saya tulis dulu, 2,25 berarti sama dengan, kita ubah jadi pecahan biasa, 225, hilangkan komanya, per, ya. Berapa angka di belakang koma? 2, 1, 2. Nah, berarti kalau 2 angka di belakang koma, 2 nolnya. Yang 2 nolnya itu apa? Yaitu 100. Berarti 225/100. Nah, kita lanjutkan. Tulis 1/4. Kita tambah dengan 0,5, bentuk pecahan biasanya 5/10. Pindahkan ke sini. Nah, kalau mau lebih mudah lagi, 5/10 kita jadikan pecahan, kita jadikan dia lebih sederhana dengan cara kita sama-sama membagi 5, karena masing-masing bisa dibagi 5.
5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2 ya. Menyederhanakan pecahan sudah kalian pelajari di kelas 4. Pak Guru sedikit ulang. 1/4 ditambah 1/2, penyebutnya adalah KPK-nya 4 ya. 4 bagi 4 1, 1 kali 1 1 tambah 4 bagi 2 2, lalu kali 1 2, hasilnya adalah 3/4. Baik, kita masuk ke contoh lain. Pak Guru hapus dulu yang ini. 1,5 dikurang 0,2. Nah, kedua-duanya berbentuk pecahan desimal. Salah satu caranya menjadikan bentuknya menjadi pecahan biasa. Ini 1,5 sama dengan, tulis 15 berarti 15. Berapa angka di belakang koma? 1 berarti yang 1 nolnya, yaitu 10. Kemudian 0,2 sama dengan 0,2 ya, per berapa angka di belakang koma? 1 berarti 10, atau 2/10. Nolnya itu tidak penting. Nah, kita pindahkan. 15/10 dikurang dengan 2/10. Nah, karena sama penyebutnya, kita langsung saja ya. 15 kurang 2, 13/10. Kita jadikan pecahan biasa, pecahan campuran. Berarti 13 bagi 10 1, sisa 3/10. Nah, ini. Kemudian, anak-anakku silakan coba kerjakan latihan soal ini. Nah, setelah itu kita masuk ke poin yang terakhir, menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan persen. Contoh 1/4 tambah 25%. Caranya tetap sama juga, yaitu mengubah bentuk pecahan lain menjadi pecahan biasa. Ini pecahan persen, 25% berarti menjadi 25/100. Silakan sederhanakan memang. Ini masing-masing bisa dibagi 25. 25 bagi 25 1, per 100 bagi 25 dapat 4. Nah, ini kita pindahkan ke atas. Berarti 1/4 ditambah 1/4 ya, bentuk pecahan biasa dari 25% sama dengan, karena penyebutnya sama berarti pembilangnya langsung jumlah ya. 1 tambah 1/4 sama dengan 2/4. Bisa disederhanakan? Bisa. Kita masing-masing bagi 2 dapat 1/2. Contoh lain, aku hapus dulu ini. 75% dikurang 25%. Ya. Sebenarnya ini kalau kita sudah kuasai matematika ini cepat. 75% kurang 25% itu langsung 50%. Tapi kalau anak-anakku bingung terlalu banyak cara, bisa tetap menggunakan cara yang Pak Guru sudah jelaskan tadi, yaitu mengubah semua ke pecahan biasa. Berarti ini 75/100 ya. Ini 25%, berarti dia 25/100. Boleh disederhanakan, boleh juga tidak. Kalau saya tidak sederhanakan, berarti 75/100 dikurang 25/100 sama dengan, penyebutnya sama enggak? Sama ya, 100. Berarti langsung 100. Ini 75 kurang 25 sama dengan 50. 50/100 bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 50 karena 50 dan 100 bisa dibagi 50. Kita bagi 50, ini kita bagi 50 juga harus sama ya. 50 bagi 51 per 100 bagi 50 dapat 2. Nah, kemudian anak-anakku silakan coba kalian kerjakan latihan soal ini.
Nah, demikian dari Pak Guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.